Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Yulianti. Saya mahasiswi Universitas Islam Yusuf Kota Tangerang, jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah metode pengumpulan kualitatif, yaitu menjelaskan analisis jurnal, studi kasus, fenomenologi, etnografi, semiotika, framing, dan analisis wacana krisis. Yang pertama yaitu analisis jurnal studi kasus yang berjudul Studi Kasus Kualitatif Keberhasilan Restoran Non-Waralaba di Yogyakarta. Masalah penelitian yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan restoran non-waralaba independen di wilayah Yogyakarta. Restoran-restoran ini tampaknya namun menjadi pilihan investasi pengusahaan yang menarik. Namun, restoran-restoran independen ini mengalami kegagalan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan restoran berjejaring waralaba. Jenis penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis serta memadukan hasil kajian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berkaitan dengan kompleksitas pengusahaan restoran. Metode pengumpulan datanya yaitu penelitian ini menggunakan data primer dan dari responden pemilik atau pengelola restoran dan pengunjung restoran yang diambil dari sampel usaha restoran Yogyakarta. Data sekunder berupa data statistik dan hasil studi terkait dengan pengusahaan restoran atau rumah makan yang beroperasi di Yogyakarta digunakan untuk melengkapi data. Teknis analisis data penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel multiseg random sampling yang dilakukan melalui klaster karena tujuan penelitian adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber yang memiliki akses informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Data analisis dengan perangkatan lunak paket statistik SPSS 15.0 yang mencakup analisis deskriptif maupun inferensial. Teknik pengumpulan data hasil wawancara yang pertanyaannya dibingkai oleh teori dan konsep psikologi, sosial, dan budaya. Sebagai titik acuannya, wawancara secara mendalam dilaksanakan terhadap informan, pemilik atau pengelola restoran untuk mengetahui pemahaman mereka secara lebih luas tentang pengusahaan restoran dan segala hal yang terkait. Pada saat wawancara, peneliti memberikan kesempatan kepada informan untuk menjelaskan pemahaman mereka mengenai strategi pengelolaan restoran yang dikelola. Hasil penelitian, restoran dan rumah makan sebagai sarana dan prasarana dalam mendukung pariwisata untuk mempermudah masyarakat dan wisatawan dalam memenuhi kebutuhan untuk berkonsumsi. Berdasarkan dari statistik 5 kabupaten atau kota tahun 2016-2019 diperoleh informasi bahwa pengusaha restoran secara umum mengalami peningkatan dengan berbagai fluktuasi. Hal ini disebabkan antara lain oleh ketatnya persaingan usaha restoran yang terjadi. Persaingan itu tidak lepas dari karakteristik pengusahaan restoran yang relatif mudah. Referensi menurut John W. Criswell, studi kasus merupakan studi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atas kelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ada jurnal fenomenologi. Judul jurnal Studi Fenomenologi Tumbuhnya Prasangka Etnis di Yogyakarta. Referensi Doni 2005 menuliskan fenomenologi adalah ilmu tentang esensi kesadaran dan esensi ideal. Jadi objek-objek sebagai korelasi dengan kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau pengembangan pengetahuan yang ada
dengan langkah-langkah logis, sistematis, kritis, tidak berdasarkan a priori atau prasangka, dan tidak dogmatis. Masalah penelitian pertama yaitu tumbuhnya prasangka etnis di antara etnis Jawa, Sumatera, Cina, Arab, dan Indonesia bagian timur di Yogyakarta. Kedua, bagaimana pengalaman-pengalaman pribadi menumbuhkan prasangka etnis di antara etnis Jawa, Sumatera, Cina, Arab, dan Indonesia bagian timur. Ketiga, apa saja yang menjadikan faktor-faktor pendukung atau penghambat yang mengetahui tumbuhnya prasangka etnis di antara etnis Jawa, Jogja, Sumatera, Cina, Arab, dan Indonesia bagian timur Flores di Yogyakarta. Jenis penelitian ini berlandaskan pada teori fenomenologi yang merupakan suatu kajian yang mempelajari tentang kesadaran atau cara memahami objek dan pariwisata melalui pengalaman yang disadari. Fenomenologi memandang objek dan pariwisata dari perspektif penerima. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah kualitatif dan masuk dalam kategori constructivist social research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer diperoleh dari informan melalui wawancara dengan etnis Batak, etnis Flores, etnis Cina, etnis Jawa, Yogyakarta, etnis Arab, dan berdomisili di Yogyakarta. Sementara data sekunder diperoleh melalui dokumen atau arsip terkait konten-konten media yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dengan menggunakan instrumen atau interview buat kepada etnis Jawa, Yogyakarta, Batak, Flores, Arab, dan Cina yang kesemuanya berdomisili di Yogyakarta. Observasi digunakan untuk melihat sumber data yang dalam bentuk lokasi dan pariwisata. Warga Yogyakarta berasal dari etnis Yogyakarta sendiri, Flores, Batak, Arab, dan Cina yang tinggal di Yogyakarta baik sebagai mahasiswa maupun pekerja. Teknik ketiga, dokumen analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berupa jenis dan isi media atau dokumen yang relevan. Teknis analisis data yaitu teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis antar kasus. Pada tiap kasusnya akan dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian, identitas adalah tanda-tanda yang dapat digunakan untuk mengenali atau mengidentifikasi suatu entitas atau organisme tertentu. Identitas pada individu manusia dapat menunjukkan pada nama, jenis, kelamin, usia pekerja, alamat, dan sebagainya. Identitas etnis menunjukkan pada sesuatu yang lebih spesifik, yaitu identitas yang dimiliki sekelompok individu yang memiliki ciri-ciri yang sama. Ciri-ciri tersebut dapat berupa bahasa, warna kulit, suku, adat, pekerjaan, status sosial, agama, dan sebagainya. Namun, pada umumnya identitas etnis dipahami sebagai ciri-ciri untuk mengidentifikasi individu yang didasarkan pada aspek kebudayaan dan segala bentuknya. Yang ketiga yaitu ada jurnal etnografi yang berjudul Paradigma Kritik Penelitian Komunikasi, Pendekatan Kritis, Emansipatoris, dan Metode Etnografi Kritis. Referensi secara harafiah, etnografi berarti tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropologi atas hasil penelitian lapangan selama sekian bulan atau sekian tahun. Etnografi baik sebagai laporan penelitian maupun sebagai metode penelitian dianggap sebagai asal-usul ilmu antropologi. Masalah penelitian etnografi kritis mulai berkembang sering dengan perkembangan cultural study. Metode etnografi kritis merupakan salah satu metode penelitian sosial yang dikembangkan dalam tradisi kultur study. Selain analisis teks media dan analisis resepsi, metode etnografi kritis dalam pelaksanaannya pada prinsipnya mirip dengan metode etnografi umumnya. Paradigma teori kritis berpengaruh
bagi cara pandang etnografi kritis dalam memandang objek atau realitas yang diteliti. Jenis penelitian. Di penelitian ini, etnografi umum mengenal dua jenis desain penelitian, yaitu studi kasus dan multiple state and subject study. Penerapan studi kasus akan mencari keunikan budaya pada wilayah tertentu. Kekhasan budaya yang merupakan kasus spesial dan menarik menjadi sorotan peneliti. Di desain, multiple site and subject study mempelajari budaya dalam skop yang luas. Metode pengumpulan data yaitu pengamatan berperan serta partisipan. Observasi Mulyana 2001 162-163 selanjutnya menyarankan dalam pengamatan berperan serta pengamat terlibat mengikuti subjek yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari, melihat apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang mereka katakan, kapan, dengan siapa, dan dalam keadaan apa, menanyai mereka tentang tindakan mereka serta menanyai orang-orang lain di sekitar mereka dalam jangka waktu tertentu. Di samping itu, lanjut Mulyana pengamatan berperan serta teknik pengumpulan data, teknik observasi para partisipan. Peneliti mengobservasi objek peneliti dengan masuk ke dalam lingkungan sosial dan mengamati tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Tidak hanya sebagai partisipan yang melihat dari luar. Wawancara mendalam. Menurut Kuswarno, wawancara mendalam merupakan jenis wawancara paling umum dan baik dilakukan dalam peneliti etnografi komunikasi karena mendorong subjek peneliti untuk mengidentifikasi dirinya sendiri dan lingkungannya dan untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai objek penelitian. Analisis dokumen. Dokumen adalah data atau informasi yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian etnografi adalah segala dokumen yang dapat mengungkapkan bagaimana partisipan mengidentifikasi dirinya sendiri, lingkungan dan situasi yang melingkupinya pada suatu saat, dan bagaimana kaitan antara definisi diri tersebut dalam hubungannya dengan orang-orang di sekelilingnya dengan tindakannya. Teknik analisis data. Analisis dalam penelitian etnografi kritis meliputi beberapa tahap, yakni 1. Membuat catatan di lapangan, diperoleh dari observasi partisipan dan wawancara mendalam dengan subjek penelitian. 2. Menganalisis keterkaitan antara data lapangan yang telah terdeskripsi dengan konteks kebudayaan melalui pendekatan interpretasi kritis. 3. Menarik refleksi yang berkaitan dengan tema dan pengalaman di lapangan. Hasil penelitian etnografi menetapkan subjek penelitian atas prinsip pragmatik dan teoretik. Tujuannya agar dapat diperbandingkan komparabilitas dan diterjemahkan transabilitas pada kasus hasil penelitian lainnya. Subjek penelitian atau informan dalam penelitian etnografi biasanya disebut partisipan. Pemilihan partisipan sebagai informasi subjek penelitian dalam studi ini didasarkan pada relasi komprehensif, artinya seleksi berdasarkan kasus, tahap, dan unsur yang relevan. Melalui seleksi ini, penelitian dapat menentukan secara purposif partisipan berdasarkan keterkaitan topik dan tujuan penelitian. Yang keempat, yaitu ada jurnal semiotika. Judul jurnal, Analisis Semiotika Busana Adat bagi Perempuan di Pulau Buru. Referensi semiotika adalah ilmu yang mengkaji tentang tanda. Semiotika diambil dari kata bahasa Yunani, semion, yang berarti tanda-tanda, atau sens adalah sesuatu yang bagi seorang berarti sesuatu yang lain, atau sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dari sesuatu itu sendiri, seperti metafora. Masalah penelitian menganalisis sebuah tanda, yaitu busana adat bagi perempuan
di Pulau Buru. Melalui studi semiotik, penelitian ini berusaha membuka makna dari tanda-tanda yang digunakan sekaligus menyiapkan pesan yang secara tersembunyi terkandung di dalam busana adat tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian semiotika, yaitu penelitian yang berusaha menginterpretasikan atau mengartikan suatu tanda atau objek melalui kajian semiotik. Metode pengumpulan data, paradigma yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, di mana analisis semiotika bertujuan untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda. Teknik pengumpulan data, objek pengumpulan penelitian ini adalah motif-motif serta model busana baju adat yang menjadi dipakai oleh perempuan di Pulau Buru. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, depth interview, dan dokumentasi. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika model teori segitiga makna atau triangle meaning. Charles Sanders Peirce, semiotika berobjekkan tanda yang menganalisis menjadi ide, objek, dan makna. Ide dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada objek tertentu. Hasil penelitian, kata busana secara harfiah diartikan pakaian yang lengkap, yang indah-indah dan mulia, busana yang tidak perlu mewah. Bila dilihat dari aspek antara lain aspek estetika dan juga aspek estetika langsung maupun tidak langsung berfungsi untuk memperindah dan menambah kesan mulia pada busana yang dikenakan oleh seorang tertentu, di dalam juga terkait dengan yang kelima, yaitu ada jurnal framing. Judul jurnal, analisis framing pemberitaan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Referensi, menurut Baran 2010, framing merupakan pernyataan bahwa orang menggunakan seperangkat pengharapan untuk memaknai dunia sosialnya, dan media turut berkontribusi membantu proses pengharapan tersebut. Masalah penelitian permasalahan dalam sebuah peristiwa. Dari berita ini, penyebab permasalahan yang dibingkai adalah penyebaran virus COVID-19 semakin luas sehingga perlu adanya karantina wilayah, lockdown. Rencana pemberlakuan wilayah ini muncul atas saran dari beberapa pakar kesehatan. Karantina yang dilakukan dimodifikasi sesuai dengan kondisi daerah. Pembahasan terkait karantina tersebut dibahas dalam pertemuan antara Presiden, Satuan Gugus Tugas, dan pakar kesehatan. Jenis penelitian ini menggunakan analisis framing. Robert Mann dalam analisis ini mengacu pada pendefinisian masalah, memperkirakan masalah, membuat keputusan moral, dan menentukan penyelesaian. Selain itu, konsep framing akan melihat bagaimana media tersebut memaknai sebuah peristiwa. Metode penelitian, jenis penelitian ini yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif, dengan menggunakan metode analisis framing, serta tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Kualitatif penelitian menggunakan model analisis framing Robert and Edman. Teknik analisis data dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel berita yang telah diterbitkan oleh media online, koran Tempo.co. Dalam ukuran waktu bulan Maret 2020, peneliti melihat bagaimana framing yang dibuat oleh media online, koran Tempo, tentang kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Sebenarnya beberapa informasi bisa diberikan kepada masyarakat dengan adanya virus COVID-19 ini, seperti cara bagaimana supaya tidak tertular oleh virus COVID-19 dan update data tentang COVID-19 di Indonesia. Teknik pengumpulan data kedua, koran Tempo.co
tidak banyak memberikan opini atau pendapat pada berita yang dimuat. Yang dilakukan adalah memperbanyak kutipan pendapat atau wawancara dengan narasumber. Koran Tempo.com memposisikan dirinya untuk memperkuat judul-judul berita yang dibuatnya. Ini dilakukan dengan memuat lebih banyak pendapatan narasumber yang mendukung judul-judul berita yang telah dibuatnya, dan kebanyakan mengarah pada ketidakpuasan atas kebijakan dan sikap pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Hasil penelitian serta pembahasan mengenai analisis framing Robert L. Edman tentang pemberitaan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia yang diterbitkan oleh media online Koran Tempo.co. Maka peneliti mendapatkan beberapa kesimpulan. Pertama, media online Koran Tempo.co dalam pemberitaan ini lebih menunjukkan sikap pesimisme dan keraguan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia. Dalam kurun waktu bulan Maret 2020, Koran Tempo.co mengemas isu yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu berbelit dan tak kunjung menemukan hasil dari setiap kebijakan yang dibuat. Sejumlah berita yang dimuat oleh Koran Tempo.co menunjukkan ideologi dari media tersebut untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah. Namun, bisa saja khalayak akan menerima berita tersebut sebagai kegagalan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 meskipun pemerintah sudah berusaha mencari solusi untuk penanganan wabah COVID-19. Yang keenam yaitu ada jurnal analisis wacana krisis. Judul jurnal analisis wacana kritis Verlog pada pemberitaan selebriti di media daring. Menurut Hamad 2007 menyatakan wacana adalah bahasa yang bermakna yang dapat berbentuk lisan, tulisan, dan simbol. Wacana yang dibuat dapat dikritisi dan dianalisis oleh orang lain yang biasa disebut analisis wacana kritis. Masalah penelitian, sebuah wacana diproduksi sehingga dapat mengonstruksi pola sosial masyarakat dan melihat bagaimana ideologi yang terkandung dalam wacana tersebut serta bagaimana hasil dari konteks wacana pemberitaan yang dihasilkan kepada khalayak. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model teknik analisis wacana. Metodologi biasanya diciptakan dengan tujuan untuk membuat panduan yang bisa menentukan dan memudahkan seseorang dalam melaksanakan tujuannya. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Detik.com mewacanakan pemberitaan mengenai social distance sebagai cara pemerintah dalam mencegah virus corona. Teknik analisis data menganalisis data penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang menjadi suatu teknik objektivitas sistematik dengan menjalankan metode observasi kemudian menggambarkan secara kualitatif ungkapan komunikasi yang dinyatakan. Ruslan 2003. Data yang akan diolah merupakan wacana berita mengenai social distance yang ada pada media Detik.com yang berjudul tentang social distance cara pemerintah cegah penyebaran virus corona, dirilis pada hari Senin 16 Maret 2020 dan berita online pada bulan Maret yang berkaitan dengan social distance. Berdasarkan instrumen yang mengacu pada aspek struktur makro yang membahas tematik dari berita tersebut, superstruktur yang mengamati skematik pendapat disusun dan dirangkai, mikrosematik pada sintaksis, stilistik, dan retoris pada model wacana. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan narasi, hal ini supaya pembaca lebih mudah dan memahami. Teknik pengumpulan data peneliti ini menggunakan analisis wacana kritis, model Tail, Alpan, Digi. Oleh karena itu, teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis tiga struktur, yaitu teks kognisi sosial dan konteks sosial yang terdapat dalam berita tersebut. Selanjutnya, dalam struktur kognisi sosial, peneliti menggunakan analisis tentang bagaimana
kognisis wartawan dan dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang ditulis dalam struktur analisis sosial. Peneliti ini menggunakan analisis tentang wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses reproduksi dan produksi atau peristiwa yang digambarkan. Peneliti juga akan mengkaji konteks yang terdapat dalam pemberitaan tersebut sehingga menemukan apa saja aspek yang berdampak dari pesan yang disampaikan dalam pemberitaannya. Hasil penelitian, kalimat aktif pada teks tersebut terletak pada paragraf 3 yang berisikan mengenai kutipan Presiden Joko Widodo. Gaya penulisan pada teks tersebut memakai koherensi kata hubung dan yang menyatakan penegasan, yaitu kata bahkan. Leksikonnya memakai kata normal dan vaksin merupakan istilah yang mengandung makna namun bersifat umum. Grafis pada teks tersebut berupa foto yang berwarna hitam dan putih mengenai dua orang perempuan yang sedang berdekatan di dalam transportasi umum, sehingga menggambarkan seakan-akan kebiasaan pendekatan tersebut akan hilang atau memudar. Kognisi sosial pada teks pemberitaan tersebut dilihat dari hasil analisis. Produksi teks. Ideologi wartawan cenderung menjadi alat pemerintah pusat untuk mengkonstruksi masyarakat. Sikap yang lentur kepada pemerintah pusat terlihat dari isi konten pemberitaan yang selalu memperlihatkan bahwa social design yang diserukan pemerintah merupakan langkah yang tepat. Semua hal tersebut terlihat dari struktur produksi teks yang dibuat dalam pemberitaan.